siang pemirsa, senang sekali kami menjumpai Anda pada DNM Petang, edisi hari ini 25 Januari 2023. Beragam informasi dari Banjene dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda bersama saya Husni Makfira dan saya Nurfaya Ghazali. Kita beralih ke berita pertama. Pemirsa, kondisi jalan di Dusun Pamboborang mengancam keselamatan para pengguna jalan yang melewatinya. Hal tersebut ditenggarai dengan kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang. Seperti inilah kondisi jalan Labora yang berada di Dusun Pamboborang, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Minggu 15 Januari 2023, jalan ini kerap membahayakan para pengendara ketika melintas di daerah ini. Kondisi jalan saat ini berlubang dan bergelombang membuat para pengguna jalan harus ekstra berhati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Padahal jalan tersebut berada tidak jauh dari pusat kota dan hanya berjarak kurang lebih 3 km dari kantor Bupati Majene. Akan tetapi masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tak hanya itu, pengendara juga mengeluhkan kondisi jalan tersebut karena seringkali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sangat berharap semoga jalanan yang rusak ini secepatnya pihak yang terkait dari pihak pemerintah dan pihak Dusun Pamboborang bisa segera melaksanakan perbaikan jalan. Asri selaku pengguna jalan berharap agar pemerintah dapat memperhatikan kondisi jalan yang memprihatinkan dan membahayakan masyarakat. Sebagai upaya tindak lanjut dari jalan yang rusak ini, Agustus selaku Kepala Desa Pamboborang mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Majene agar kerusakan jalan ini mendapatkan perhatian lebih. Kita itu ada selalu bermohon kepada pemerintah tingkat 2 dan pemerintah kabupaten supaya dimasukkan dalam perencanaan pembangunan kabupaten untuk perbaikan ya. Pihak desa telah melakukan pengajuan kepada pihak pusat agar jalan ini bisa segera dilakukan pembangunan ulang. Jumarni Ismawarni, DNM TV. Cuaca buruk yang melanda kota Majene, Sulawesi Barat mengakibatkan sejumlah nelayan enggan melaut sehingga memicu naiknya harga ikan. Yang mengakibatkan keterbatasan ketersediaan pasokan ikan. Seperti yang terjadi di Pasar 39 Kota Majene, Sulawesi Barat. Harga ikan terus mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Cuaca buruk yang melanda Kota Majene, Sulawesi Barat mengakibatkan sejumlah nelayan enggan untuk melaut, sehingga memicu naiknya harga ikan dan mengakibatkan minimnya ketersediaan ikan. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada ikan babi tuna. Harga per kilonya yang semula ditaksir seharga Rp20.000 naik menjadi Rp45.000. Harga ikan lainnya pun juga mengalami lonjakan harga. Ya. Kemarin harga ikan minimal per kilonya 28. Terus karena kencang angin, gelombang tinggi, ikannya naik. Jenis ikan yang paling naik itu diantara jenis ikan pertama bola liar, terus kedua babi tuna. Apredi juga menambahkan bahwa rata-rata harga ikan yang naik itu di atas 50%. Nurhalisa, Masita, DNM TV. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, para pedagang ikan di daerah Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar kerap kali mendapatkan teguran dari masyarakat setempat. Diduga para penjual ikan itu menutupi sebagian ruas jalan sehingga berujung pada kemacetan lalu lintas. Kemacetan yang terjadi di perempatan lampu merah Tinambung kini sudah menjadi pemandangan setiap sore harinya. Kemacetan terjadi disebabkan karena ulah penjual ikan yang menjajalkan ikannya di pinggir jalan lampu merah. Padahal pemerintah sudah menyediakan tempat khusus bagi mereka untuk berjualan ikan. Namun naas, mereka masih saja menjajalkan ikannya di sekitaran lampu merah Tinambung. Ibu salah satu penjual ikan mengungkapkan alasan mereka menjual ikan di sekitar lampu merah dikarenakan agar ikannya terjual dengan cepat. Ya kalau di pasar sentral, kalau jam begini nggak ada satu pembeli. Kalau di sini banyak, karena banyak orang lewat yang membeli. Namun sangat disayangkan dengan aksi nekat puluhan penjual ikan ini membuat keindahan Kecamatan Tinambung tidak elok dipandang mata.
Bapak Hilman selaku warga Tinambung kecewa atas aksi nekat penjual ikan tersebut. Ia mengatakan para penjual ikan seharusnya tidak layak menjajalkan ikannya di sekitar lampu merah, dikarenakan tempat ini tidak layak dijadikan pasar ikan. Coba ulang ya Pak? Tidak layak ya. Nah, ini bukan memang pasar ikan. Nanti cuma ini ya, pindah Pak. Namanya mencari keramaian. Berarti di dalam ada pengunjung kalau kok jam begini ada pengunjung dalam. Jadi Berarti kalau di sini sudah ada di sini lumayan di sini. Saya suka di sini karena mengejar orang. Berarti kalau di sini menjual Pak biasa nanti kurang. Ya biasa, dia biasa. Tapi selalu nanti selalu kemarin lagi. Yo, pokoknya wah kurang besar, ada medalinya, dia paling. Oke. Warga Kecamatan Tinambung berharap agar pemerintah dan Satpol PP lebih menertibkan penjual ikan tersebut agar secepatnya bisa berelokasi ke tempat yang sudah disediakan. Sukisman Rusdi, DNM TV. Kabupaten Majene merupakan salah satu kota destinasi dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Salah satu contoh keindahan alam yang menarik dikunjungi di Sulawesi Barat yaitu Pantai Tanggul Cincin. Berikut informasinya. Kabupaten Majene, Sulawesi Barat tak lepas dari pesona pesisir pantai yang mampu menarik banyak pengunjung. Salah satu tempat di Majene yang populer saat ini adalah Tanggul Cincin di lingkungan Parape, Kecamatan Banggai Timur. Penasaran seperti apa? Yuk ikutin aku terus! Tempat yang dijuluki Tanggul Cincin ini punya banyak daya pikat bagi pengunjung. Selain memamerkan panorama yang indah, Tanggul Cincin ini menjadi tempat nongkrong yang sangat nyaman. Dinamakan Tanggul Cincin karena dari bentuk tanggul yang melingkar menyerupai cincin. Tanggul ini sebenarnya dibangun untuk menahan operasi ombak pantai. Tempat wisata recommended ini tentunya memamerkan panorama sunset yang sangat cantik. Bicara tentang sunset Majene memang memiliki pesona tersendiri. Tak terkecuali Tanggul Cincin yang bisa menjadi salah satu destinasi strategis untuk kamu yang ingin menikmati pemandangan matahari terbenam. Kak, tahu tempat ini dari mana? Saya tahu tempat ini dari postingan Instagram teman saya dan di story WA juga banyak, dan biasanya ada di postingannya info Majene kalau nggak salah. Dan alasannya berkunjung ke sini? Kalau alasan berkunjung di sini, pertama itu nikmatin sunsetnya, terus kalau dilihat sih seru juga di postingan Instagram, seru nongkrong di sini karena cuacanya juga mendukung. Sama satu lagi alasan kita ke sini gara-gara pusing sama skripsi biasanya. Nah, untuk teman-teman yang mau berkunjung, tidak perlu khawatir karena di sini sudah tersedia beberapa warung yang menyediakan berbagai jenis makanan dan jenis minuman. Tak heran jika tempat ini selalu penuh dengan pengunjung saat sore hari, terutama para penikmat senja. Tanggul Cincin ini hanya berjarak sekitar 2 km dari kota Majene dan tentunya bisa dijadikan sebagai alternatif refreshing saat weekend. Sejauh ini bisa diakses dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Bersama-sama menjaga dan merawat keindahan alam yang telah disuguhkan oleh semesta agar keindahannya dapat dinikmati dari generasi ke generasi yang akan datang. Demikian laporan saya Nurhalisa dan kameramen Masita, dan sampai jumpa. Imam Lapeo, siapa yang tidak mengenal dengan sosok ulama Mandar yang satu ini? Ulama yang memiliki nama asli Kiai Haji Muhammad Tahir merupakan pendiri sekaligus imam pertama di Masjid Nurut Taubah yang berada di Lapeo, Kabupaten Polewali Mandar. Sehingga pada akhir hayatnya pun beliau dimakamkan di masjid tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di Masjid Nurut Taubah yang berada di Desa Lapeo, Kecamatan Campolagian, Kabupaten Polewali Mandar. Masjid ini merupakan peninggalan dari anak berta Kiai Haji Muhammad Tahir yang biasa disebut dengan Imam Lapeo. Imam Lapeo merupakan ulama yang mengembangkan syariat Islam di wilayah Tanah Mandar. Sekaligus beliau merupakan imam pertama yang mendirikan Masjid Lapeo. Lokasi Masjid Nurut Taubah ini berada tepat di ruas Jalan Trans Sulawesi Barat hingga membuat masjid ini tidak pernah sepi pengunjung
dan peziarah setiap harinya, hingga pengunjungnya berdatangan terus dari berbagai daerah. Pemirsa, kita bisa lihat bahwa banyak pengunjung dari berbagai daerah yang berdatangan untuk berziarah ke makam Kiai Haji Muhammad Tahir atau yang biasa disebut dengan Imam Lapeo. Baik Pak, saya mau bertanya di sini bahwa apakah setiap harinya pengunjung di sini itu terus berdatangan atau ada hari-hari tertentu saja? Ya, kalau pengunjung yang datang itu setiap hari, akan tetapi kalau persoalan ramainya itu pengunjung di sini itu ramai ketika hari-hari libur, semisal hari Minggu. Pemirsa, bisa kita lihat bahwa di belakang saya ini adalah pemakaman dari Ananggota Kiai Haji Muhammad Tahir atau biasa disebut dengan Imam Lapeo. Inilah tempat pemakaman yang sering dikunjungi oleh para pendatang dari luar daerah untuk berziarah di tempat ini untuk mendapatkan sebuah barokah. Sukisman Rusdi, DNM TV. Setiap instansi pendidikan mempunyai fasilitas pengelolaan dan pelayanan akademik maupun non-akademik. Tak terkecuali di STAIN Majene yang mempunyai fasilitas rektorat sebagai pusat pengelolaan data dan pelayanan bagi Civitas Akademika. Untuk itu kami akan membawa Anda menuju STAIN Majene. Berikut liputannya. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene menjadi perguruan tinggi negeri Islam satu-satunya di Sulawesi Barat yang didirikan pada tahun 2016. Berlokasi di atas bukit dengan pemandangan laut yang indah, STAIN Majene dilengkapi dengan berbagai fasilitas gedung, mulai dari gedung rektorat, gedung perkuliahan, gedung dosen, serta gedung perpustakaan. Gedung rektorat merupakan pengelolaan serta pelayanan yang menjadi tempat Ketua STAIN Majene beserta jajaran pimpinan serta staf dalam menjalankan tugas sesuai unit yang dibidangi. Tujuan menggerakkan, merencanakan, serta mengendalikan semua kegiatan kampus yang dikerjakan manajemen kampus untuk mencapai visi dan misi yang ingin diraih. Gedung berlantai 3 ini beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia Tengah. Membuka layanan setiap hari kerja, Senin hingga Jumat. Pada lantai pertama terdapat ruang akademik dan kemahasiswaan, ruang keuangan, ruang kepegawaian, dan juga ruang ketua STAIN Majene. Di lantai kedua sendiri terdapat ruang satuan pengawasan internal yang bertugas melaksanakan pengawasan non-akademik pada STAIN Majene. Ruang pelayanan informasi, yakni teknologi informasi dan pangkalan data atau TIPD. Ruang pusat penjaminan mutu atau P2M serta P3M yang menjadi pusat penelitian pengabdian masyarakat. Pada lantai 2 ini terdapat ruang pengembangan bahasa dan ruang rapat. Dan pada lantai teratas terdapat 6 ruangan untuk para dosen. Gedung Rektorat STAIN Majene senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk Civitas Akademika menuju STAIN Majene yang unggul dan malabi. Indah Nur Aulia, Novitasari melaporkan dari DNM TV. Ruas jalan di Pasar Sentral Polewali dipenuhi dengan tumpukan sampah. Hal tersebut mengganggu warga dalam beraktivitas. Berikut liputannya. Menjaga lingkungan agar tetap bersih menjadi tanggung jawab bersama. Tetapi kenyataannya tidak semua orang mempunyai kesadaran akan pentingnya kebersihan. Terlihat tumpukan sampah nampak di sepanjang jalan Pasar Sentral PK Bata Polewali di sekitar lapak pedagang. Keterbatasan tempat pembuangan akhir ini mengakibatkan sampah tidak dapat diangkut setiap hari oleh petugas kebersihan, sedangkan volume sampah terus bertambah. Kondisi tersebut tentunya membuat masyarakat sekitar terganggu dengan aroma tak sedap yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah yang didominasi dengan kantongan kresek. Pak Ahmad yang merupakan warga sekitar mengatakan bahwa tumpukan sampah ini telah mencemari lingkungan. Kurang kepedulian, kurang sadar atau kurang peduli terhadap lingkungan serta kebersihan, sehingga
bahwa aroma atau bau busuk atau sampah berserakan. Ini mengucapkan bahwa ini akan menimbulkan polusi. Pak Ahmad menambahkan agar dilakukan pemetaan ulang lokasi pedagang agar sampah dapat dengan mudah diseleksi dan pengangkutan kembali lancar. Indah Nur Aulia, Novitasari melaporkan dari DNM TV. Pasar Wonomulyo yang berada di Polewali Mandar merupakan pasar dengan sistem perekonomian 24 jam setiap harinya. Tidak heran jika pasar ini menjadi pusat perbelanjaan baik dari dalam maupun luar daerah. Berikut informasi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini saya sedang berada di Pasar Induk Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang dimana pasar ini merupakan pasar perputaran uang terbesar di Sulawesi Barat. Sehingga tidak heran jika pasar ini merupakan pasar perekonomian bagi masyarakat luas. Pasar yang berada di Kelurahan Sidodadi ini beroperasi hingga 24 jam setiap hari, apalagi pada hari Rabu dan Minggu, karena hari tersebut merupakan hari pasar Wonomulyo. Nah, di sini bisa kita melihat berbagai macam kebutuhan rumah tangga yang diperjualbelikan, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, bahkan pakaian, dan masih banyak kebutuhan lainnya. Nah, saat ini saya bersama salah satu pedagang yang berasal dari Mapili, yakni Ibu Bunga. Betul, Ibu? Iya. Jadi, apa sih kelebihan menjual di sini dibandingkan dengan di Mapili itu sendiri? Kalau di sini di Pasar Wono banyak pengunjungnya, banyak juga pembelinya. Dibanding di Pasar Mapili sedikit penjualnya, sedikit juga pembelinya. Baik, Ibu, terima kasih. Nah, jadi memang betul ya pemirsa, jika kita melihat memang pengunjungnya di sini cukup ramai dan juga pendapatannya lumayan seperti yang dikatakan oleh Ibu Bunga tadi. Demikian laporan hari ini. Saya Nur Fadila bersama rekan saya Nadia Ayunanda pamit undur diri. Wassalamualaikum. Pada pelaksanaan kuliah kerja nyata tahun 2023, Stein Majene mengusung tema pengaruh utamaan moderasi beragama melalui pelaksanaan KKN. Berikut informasi selengkapnya. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Stein Majene kembali mengirimkan delegasi mahasiswa yang telah mendapatkan bekal akhlak dan keilmuan untuk memajukan masyarakat melalui program kuliah kerja nyata. Pada pelaksanaan KKN tahun ini, Stein Majene mengusung tema mengarusutamakan moderasi beragama melalui pelaksanaan kuliah kerja nyata. Dan semakin menasbihkan, Stein Majene semakin unggul dan juga malabi. Sebanyak 603 mahasiswa yang terdiri dari 7 program studi akan mengabdi kepada masyarakat selama 45 hari ke depan, yang akan dimulai pada tanggal 16 Januari 2023 hingga 2 Maret 2023 di 85 titik di 11 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, dan juga Kabupaten Pindrang. Setiap posko KKN terdiri dari 7 hingga 10 mahasiswa. Para mahasiswa peserta KKN memulai petualangan KKN mereka dengan berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan dengan menggunakan 1 bis, 1 mobil unit operasional kampus, dan juga 80 unit angkutan kota yang telah disiapkan oleh panitia. Nurul Islam yang diamanahkan sebagai Ketua Panitia KKN Angkatan Ketiga mengharapkan mahasiswa peserta KKN tahun 2023 kali ini menjalankan pengabdian dan program kerja yang selaras dengan pengarusutamaan moderasi beragama. KKN kali ini harapan kami adalah sesuai dengan tujuan tema kami di mana tujuan KKN tema KKN kali ini adalah
mengarusutamakan moderasi beragama melalui pelaksanaan KKN. Artinya apa? Dengan mahasiswa KKN yang berangkat 603 mahasiswa, ini bisa menjadi agen moderasi beragama di 83 titik desa. Di mana 83 titik desa ini ada 11 kecamatan dan 3 kabupaten. Aldi Nurhayadi sebagai salah satu peserta KKN tahun 2023 agar semua program kerja dapat terrealisasi dengan optimal. Harapannya semoga pelaksanaan KKN tahun ini ya pastinya mungkin sama dengan harapan kita semua dari Sivitas Akademika STAIN Majene. Semoga semuanya berjalan dengan maksimal sesuai dengan ekspektasi kita. Segala program kerja yang dilaksanakan teman-teman semuanya, teman-teman KKN bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya yang memberatkan. Dan dengan pelaksanaan KKN Angkatan Ketiga tahun 2023 dapat melahirkan duta moderasi beragama yang hadir mengabdi di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk perwujudan STAIN Majene yang unggul dan melabik dengan menebar manfaat bagi bangsa dan negara. STAIN Majene merupakan kampus Islam termuda di Sulawesi Barat. Walau demikian, kampus ini telah memiliki infrastruktur yang terbilang cukup lengkap. Selain itu, ditambah dengan pemandangan laut yang indah, mampu menarik perhatian bagi siapa saja yang melihatnya. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene merupakan kampus yang berlokasi di Jalan Balilati Hambelka, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. STAIN Majene merupakan PTKIN yang berdiri pada tanggal 31 Oktober 2016. Kampus ini juga merupakan perguruan tinggi Islam yang termuda hingga berstatus negeri di Sulawesi Barat. Dari tahun ke tahun, kampus Islam termuda di Sulawesi Barat ini sudah mendirikan beberapa fasilitas berupa gedung sebagai sumber prasarana bagi mahasiswa dan dosen. Adapun gedung tersebut meliputi gedung serbaguna yang terletak setelah pintu masuk STAIN Majene. Selanjutnya gedung perpustakaan, gedung dosen, gedung rektorat, hingga gedung alif, lam, dan mim yang digunakan mahasiswa sebagai tempat menimba ilmu. Selain memiliki infrastruktur yang cukup lengkap, PTKIN ini juga memiliki view alam yang sangat indah, di mana ketika mahasiswa berada di gedung alif, lam, dan mim, mahasiswa dapat memanjakan matanya dengan melihat hamparan lautan luas yang sangat indah. Sukisman Rusdi, DNM TV. Selain terkenal akan kulinernya, objek wisata di Polewali Mandar juga tak kalah bagusnya, seperti contoh pada alun-alun kota yang ada di Kelurahan Pekabata. Untuk informasi selengkapnya, rekan kami Indah Aulia akan menemani Anda pada liputan spesial berikut ini. Polewali Mandar dikenal dengan objek wisata, salah satunya alun-alun kota Polewali, berlokasikan di Jalan Manunggal, Kelurahan Pekabata. Bersama saya, Indah Nur Aulia, akan mengajak pemirsa berkunjung ke tempat yang nyaman untuk bersantai menikmati akhir pekan bersama keluarga, sahabat, dan juga pasangan. Dikelilingi berbagai macam bunga dan pohon yang rindang, menambah suasana yang asri dan juga keindahan alam yang memanjakan mata pengunjung.
Alun-alun Kota Polewali menyediakan 6 gazebo untuk berteduh dan juga sangat cocok untuk mengabadikan momen dengan pemandangan yang instagramable. Bagi pemirsa yang berkunjung di taman ini tidak perlu merasa khawatir ketika merasa lapar. Di belakang saya ini terdapat kedai-kedai yang menyediakan berbagai macam makanan dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000 yang akan buka mulai dari jam 3 sore hingga jam 12 malam. Banyak permainan anak tuh, jadi untuk menghibur anak-anak tuh ya sekali-sekali bawa anak-anak di sini. Berkunjung di taman ini dijamin tidak membuat Anda bosan. Wahana dan permainan yang disuguhkan di taman ini mulai dari sepeda listrik, mobil-mobilan, dan permainan lainnya dapat dinikmati pemirsa bersama keluarga. Bersama saya Indah Nur Aulia dan rekan redaksi saya Novita Sari melaporkan dari DMN TV. Selanjutnya pemirsa, kita akan menuju ke salah satu program studi yang ada di STIN Majene, yaitu program studi komunikasi dan penyiaran Islam atau KPI. Untuk mengetahui seperti apa prodi KPI di STIN Majene, berikut liputan untuk Anda. Selamat datang di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan prodi pada jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah STIN Majene yang memiliki visi menjadi pusat kajian komunikasi dan penyiaran Islam yang unggul dan melakbi di kawasan timur Indonesia tahun 2035. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Pada ruang kelas didukung dengan kemampuan dosen untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif dan berpusat pada mahasiswa akan meningkatkan pemahaman dan kemampuan mengaplikasikan materi kuliah teoritis hingga yang praktis. Berbagai aktivitas dan kegiatan di luar jam mata kuliah untuk menunjang mahasiswa dalam meraih potensinya sebagai mahasiswa menjadi hal yang menarik di prodi KPI. Aktivitas untuk menggapai potensi tersebut difasilitasi dengan study club prodi KPI, yang antara lain kompak atau komunitas penumbuh kembangan berpotensi mahasiswa KPI. Pada bidang broadcasting, yakni ada Communication Islamic Broadcasting Club atau disingkat dengan CIBC. Dan ada juga study club yang menjalankan tugas mulia dalam berdakwah, yakni Forum Dakwah Islam atau dikenal sebagai Fordais. Terakhir, melalui tenaga pengajar yang berkompeten dengan kualifikasi pendidikan doktor dan magister selalu siap melaksanakan program pendidikan dan pembimbingan untuk membentuk mahasiswa serta lulusan yang inovatif dan berakhlakul karimah. Untuk menghasilkan lulusan praktisi penyiaran dan penelitian berkualitas, profesional serta selalu mengedepankan prinsip dan etika keislaman. Sebagai salah satu tempat untuk memenuhi kebutuhan dalam lingkungan kampus, Kantin Paceko yang berada di STIN Majene kini kerap kali dikunjungi oleh mahasiswa bahkan dosen. Berikut informasi selengkapnya. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene memiliki sejumlah kantin yang berada di penjuru kampus. Satu di antaranya yaitu Kantin Paceko. Kantin Paceko adalah kantin yang paling sering dikunjungi oleh mahasiswa, bahkan dosen-dosen pun kerap kali datang ke tempat ini di kala waktu istirahat. Berbeda dengan kantin yang lain, Kantin Paceko sendiri menyajikan beraneka ragam jenis makanan berat seperti nasi bopiapi mandar, nasi berendam, nasi pecel, lontong sayur, lontong pecel, mie goreng, mie siram, soto ayam, dan tahu tek. Tidak hanya itu, Kantin Paceko juga menyediakan jenis minuman yang bervariasi, mulai dari yang hangat hingga yang dingin, seperti kopi dan teh original, kopi susu, jeruk hangat, es teh, serta es jeruk.
Sementara itu, harga setiap menunya pun terbilang sangat terjangkau, yakni mulai dari 5.000 hingga 10.000 saja loh. Selain dikenal memiliki menu yang banyak dengan harga yang relatif murah, kantin Paceco juga dinilai sebagai kantin yang bersih serta memiliki fasilitas yang baik. Naiknya harga beras di berbagai daerah juga dialami di Pasar Sentral Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Warga pun banyak yang mengeluh akan hal itu. Berikut informasinya. Harga beras di Pasar Sentral Majene kini mengalami peningkatan hingga 20%. Beras medium yang biasanya dijual dengan harga Rp230.000 sekarang mencapai Rp260.000 per karungnya. Kenaikan harga beras telah berlangsung sejak bulan September yang lalu. Anwar, salah satu penjual beras, mengungkapkan hal itu dapat terjadi karena adanya serangan hama dan tikus yang mengakibatkan banyak petani yang gagal panen. Kalau penyebabnya naik itu kemarin karena gagal panen. Hampir seluruh sawah di Polma itu mengalami gagal panen. Dengan naiknya harga beras membuat masyarakat sulit untuk membelinya. Terlebih lagi, dampak COVID kemarin masih berimbas kepada pendapatan masyarakat hingga saat ini. Itu pun dibenarkan oleh pembeli Siti Nur Aziza. Karena daya beli masyarakat beda-beda, jadi sebagian masyarakat mungkin akan lebih kesusahan untuk membeli beras, apalagi pendapatan sekarang kan tidak menentu, apalagi dampak dari corona kemarin. Warga Majene berharap agar kedepannya harga beras dapat kembali normal seperti sedia kala. Nur Fadila, Nadia Ayunanda, DNN TV. Sebagai PTKIN pertama di Sulawesi Barat, STAIN Majene pun kini menjadi kebanggaan bagi masyarakat. Salah satu jurusan yang juga diminati di kampus ini adalah program studi Bahasa dan Sastra Arab. Selamat datang di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Kampus yang merupakan satu-satunya PTKIN di Sulawesi Barat kini hadir dan berdiri megah di Kabupaten Majene sebagai perguruan tinggi Islam kebanggaan masyarakat. Di kampus STAIN Majene ini terdiri dari 3 jurusan dan 7 program studi, salah satunya Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Adapun visinya yaitu menjadi pusat kajian dan pengembangan bahasa dan sastra Arab serta ilmu-ilmu keislaman yang unggul dan malakbi di kawasan timur Indonesia tahun 2040. Tidak hanya itu, prodi ini juga memiliki dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya masing-masing dan ahli dengan kualifikasi pendidikan doktor dan magister, baik itu dalam teori, kosakata maupun pembiasaan dalam bidang sorof maupun nahwu. Prodi Bahasa dan Sastra Arab pun tidak kalah keren dengan prodi-prodi lainnya. Ia juga mempunyai study club semesta atau sekumpulan mahasiswa eksis Bahasa dan Sastra Arab. Hal ini dibentuk dengan tujuan sebagai wadah bagi para mahasiswa khususnya Prodi Bahasa dan Sastra Arab dalam mengembangkan skillnya, terutama yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa Arab dan sastra Arab. Hidir Ali Syam selaku Ketua Semesta mengungkapkan harapannya agar teman-teman yang bergabung di Semesta ini bisa menjadi alumni yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dalam semesta itu mengajarkan kita bagaimana tata caranya agar bisa berbahasa Arab dengan baik. Jadi harapan kami ke depannya untuk semesta ini adalah bagaimana kita mendidik para mahasiswa bahasa Arab itu sehingga mereka bisa menjadi alumni-alumni yang bisa menjadi harapan bagi semua orang. Bukan hanya harapan bagi di STAIN Majene saja, tapi harapan untuk di lingkungan sekitarnya, bahkan kalau bisa sampai ke tingkat internasional. Mungkin itu saja. Selanjutnya, secara tidak langsung, mahasiswa juga akan memperoleh pelajaran baru mengenai cara berorganisasi yang baik. Dan melalui study club ini pula lah, mereka dapat mempererat hubungan antara satu dengan yang lainnya. Waafewari 1. Oke. Pada Sabtu 14 Januari 2023 kemarin, Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene menyelenggarakan turnamen Mandar Futsal Cup yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 14 Januari 2023, saya Nasruddin melaporkan langsung dari lapangan Futsal Man 1 Majene, di mana sedang berlangsung pembukaan turnamen Mandar Futsal Cup yang ketiga.
Turnamen ini sudah 3 kali diadakan, di mana juara cup pertama yakni MAN 1 Majene dan juara bertahan sampai saat ini yakni SMA Negeri 1 Majene. Kegiatan ini dimulai pada jam 9 pagi sampai selesai. Turnamen ini juga diadakan oleh MAN 1 Majene yang berkolaborasi dengan Ikatan Alumni MAN 1 Majene. Demi mensukseskan kegiatan ini, panitia melakukan banyak hal. Salah satu diantaranya adalah penggalangan dana, seperti penjualan baju, penjualan air, dan penjualan stiker. Dan beberapa bantuan-bantuan dari guru dan alumni-alumni MAN 1 Majene itu sendiri. Tujuan daripada kegiatan ini adalah mencari bibit-bibit generasi di bidang olahraga futsal untuk di wilayah Sulbar ini, karena ke depan ini akan banyak lagi turnamen-turnamen yang dilaksanakan oleh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini, seperti Sulawesi Barat sendiri, Sulawesi Selatan, maupun tingkat nasional. Jadi MAN Majene ini, turnamen Mandar Futsal ini sudah ketiga kali dilaksanakan oleh MAN 1 Majene bekerja sama dengan alumni-alumni. Sekian. Mandar Futsal Cup yang ketiga ini diikuti oleh 28 tim yang terbagi dalam beberapa grup, diantaranya SMA Negeri 2 Majene, SMA 1 Majene, dan MAN 1 Majene, dan juga ada dari luar kota Sulawesi Barat yakni SMA 6 Parepare. Turnamen ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua IKAMAN yang dihadiri langsung oleh peserta yang turnamen ini. Tujuan diadakannya turnamen ini adalah untuk menjalin silaturahmi antar sesama SMA, SMK, MA sederajat, dan untuk mencari bibit-bibit persiapan Prapon dan Porda. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nasruddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STAIN Majene mempunyai berbagai fasilitas untuk menunjang prestasi mahasiswa, salah satunya perpustakaan. Perpustakaan STAIN Majene sendiri adalah sentral untuk melahirkan insan yang unggul dan malakbi. Sebagian orang beranggapan ilmu pengetahuan merupakan salah satu jalan menuju masa depan. Berawal dari karya tulis yang senantiasa memberi banyak ilmu, membawa kita menuju peradaban yang lebih baik. Karena pendidikan adalah investasi peradaban. Perpustakaan dikenal sebagai surganya ilmu pengetahuan, dan tempat yang juga dianggap sebagai taman karya tulis ini melahirkan banyak orang-orang terkemuka yang hingga saat ini memiliki pengaruh bagi perkembangan global. Perpustakaan STAIN Majene beroperasi dari hari Senin hingga Jumat pukul 8.00 sampai dengan 15.30. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene tentunya mempunyai fasilitas perpustakaan untuk mengakomodasi lahirnya insan-insan Islam cendekia masa depan. Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang resmi berdiri pada 12 November 2016 berada di Jalan Balai Latihan BLK Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Perpustakaan STAIN Majene memiliki koleksi buku sebanyak 4.500 buah koleksi. Terdapat berbagai jenis koleksi buku, mulai dari geografi dan sejarah, kesastraan, kesenian dan olahraga, ilmu-ilmu terapan, ilmu-ilmu murni atau eksastra, ilmu-ilmu sosial, keagamaan, hingga ilmu filsafat dan juga psikologi. Pelayanan berbasis IT mulai dari sistem pendataan pengunjung hingga peminjaman buku, membuat kerja perpustakaan menjadi lebih efektif dan efisien, serta fasilitas koneksi internet WiFi yang menjadi penunjang mahasiswa dalam mengakses ilmu dalam skala yang lebih luas lagi. Perpustakaan STAIN Majene memiliki visi dan misi. Adapun visinya, Perpustakaan STAIN Majene sebagai UPT sumber informasi dan pengembangan ilmu keislaman
Untuk mewujudkan visi di atas, maka perpustakaan mengemban visi menjadi Perpustakaan STAI Majene sebagai UPT penelitian keislaman, mengembangkan sumber-sumber belajar yang melebih dalam bidang keislaman dan keilmuan, mewujudkan perpustakaan yang terakreditasi nasional dan internasional. Tujuan Perpustakaan STAI Majene guna menjadikan UPT kajian keislaman dan kebudayaan di Indonesia Timur dan membantu meningkatkan kemampuan STAI Majene dalam melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdi masyarakat. Perpustakaan STAI Majene diharapkan bukan hanya sekedar tempat membaca, tetapi juga menjadi sentral pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan tempat bersejarah yang mencetak insan yang unggul dan melabdi. Makan siang sebentar, pengen makan apa nih Usni? Lagi pengen yang pedas-pedas sih. Mungkin bakso kali ya? Pas banget, reporter kami Jumarni lagi hunting bakso. Penasaran kan? Ini dia liputannya. Hai pemirsa, selamat siang, kembali lagi dengan saya Jumarni. Pas banget udah waktu makan siang nih. Saya kepikiran ingin makan sesuatu yang berkuah, yang pedas, yang nendang, kira-kira apa ya? Kayaknya bakso Booming 88 cocok kali ya. Bagaimana? Apa kalian sudah siap untuk nemenin saya untuk mencicipi bakso Booming 88 ini? Let's go! Pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan bakso Booming 88 yang berlokasikan di Jalan Ki Haji Sirajuddin Salam, Labuang, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Tunggu apa lagi? Yuk kita masuk! Nah pemirsa, di depan saya sudah ada bakso boomingnya. Yuk kita review secara lebih lanjut. Nah di sini pemirsa ada tahu sebanyak 2, ada tetelan juga, terus ada bakso kotaknya, terus ada bakso boomingnya. Baik pemirsa, kita cicipi dulu ya bakso boomingnya seperti apa rasanya. Yuk kita cicipi. Enak dan gurih ya pemirsa. Terus kita cicipi baksonya pemirsa. Terasa dagingnya pemirsa, dan saya yakin ini akan memuaskan lidah Anda. Nah, usai sudah makan siang kita kali ini, buat kalian yang penasaran dengan rasa bakso booming, silakan datang ke Jalan Ki Haji Sirajuddin Salam, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Dan untuk kalian yang malas keluar rumah, silakan langsung memesan dengan nomor 082 139 731 550. Saya Jumarni beserta kameramen Ismawarni DNM TV. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam agama. Karena keberagaman inilah muncul istilah moderasi beragama. Simak apa itu moderasi beragama dalam talk show DNM Petang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Bait Sukma Widiawati di Talk Show DNM TV. Indonesia adalah negara dengan berbagai macam agama. Di antaranya adalah agama Islam. Nah, sebagai agama, sesungguhnya pada dasarnya agama itu adalah semua agama itu mengajarkan kepada kebaikan. Salah satunya adalah agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Jika kita melihat dari Quran surah Al-Baqarah ayat 143, Islam adalah agama pertengahan. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ila akhir ayat, yang artinya dan demikian kami telah menjadikan kamu umat Islam itu umat yang pertengahan. Nah, sebagai umat pertengahan, saat ini ada yang disebut dengan moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Dan apakah agama perlu untuk dimoderasi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut telah hadir bersama saya Ustadz kita, Ustadz Aldiawan SKOMI MSOS, yang merupakan sekretaris Rumah Moderasi Beragama STAIN Majene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar selama beberapa hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Tapi kemarin sempat flu ya. Flu, Ustadz. Sampai sekarang masih flu. Iya. Ya, Ustadz, berdasarkan tema kita pada hari ini, yakni moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu, Ustadz? Oke. Moderasi beragama memang kalau untuk zaman saat ini itu sudah digaungkan dari tahun 2019. Artinya moderasi beragama ini baru muncul beberapa tahun, Ustadz, ya? 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Ya, 2019. Itu yang digaungkan oleh mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ya. Nah, dari situ muncullah terminologi moderasi beragama. Namun sebelum kita jauh membahas persoalan apa itu moderasi beragama, apakah agama ini moderasi dan lain sebagainya, kita harus klasifikasi dulu pengertian dari moderasi beragama. Oke. Dalam hal ini sebenarnya kalau kita merunut kata moderasi itu berasal, kalau kita ambil dari bahasa Latin itu moderation. Artinya itu di pertengahan. Pertengahan, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Itu tidak memihak dari bahasa Latin. Nah, kalau kita tarik lagi ke dalam bahasa Inggris yang sering kita kenal dengan kata moderation. Nah, itu juga sama, artinya berimbang, sama rata, tidak berat kiri, tidak berat kanan itu. Nah, kalau kita lagi ambil konsep kata moderasi dalam bahasa agama, itu dikenal dengan al-wasat. Nah, kita kenal istilah sekarang dengan wasatiyah. Wasatiyah, ya. Jadi wasatiyah itu adalah yang di tengah, adil dan berimbang, pertengahan. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita memahami apa itu moderasi beragama, berarti orang yang bermoderasi beragama, orang yang memiliki pemahaman, ya, pemahaman, sikap, cara pandang untuk mengaktualisasikan, untuk mengesensikan nilai-nilai ajaran agama yang dianut, baik itu Islam dan lain sebagainya. Ada beberapa agama di Indonesia itu. Nah, jadi orang yang menganut, orang yang memberikan sumbangsi pemikiran terhadap nilai praktek cara beragama dengan masing-masing keyakinan. Nah, tentunya dengan prinsip adil dan berimbang. Itu. Ya, tadi dikatakan Ustadz bahwa kata wasat yang berarti berada di tengah-tengah. Nah, wasat itu kalau tidak salah Ustadz sekarang ini dikenal dengan wasit. Yang kalau di dalam permainan bola, ada wasit ya. Wasit kan berada di tengah-tengah. Nah, apakah di dalam moderasi wasit ini, apakah dia selalu berada di tengah atau memihak kepada yang benar ketika ada yang melakukan kesalahan, atau seperti apa yang dimaksud pertengahan ini, Ustaz? Oke, yang dimaksud dengan pertengahan memang wasit kalau kita saksikan di pertandingan pertandingan sepak bola dan lain sebagainya, ada yang dinamakan wasit. Nah, wasit itu berasal dari bahasa al-wasat tadi ini, nah, di pertengahan. Nah, bagaimana cara seorang wasit untuk agar supaya tidak memihak antara yang benar maupun yang salah? Dia harus berdiri di tengah-tengah, mendamaikan dan atau mencari sebuah titik temu. Misalkan yang salah tidak harus
sepenuhnya salah. Yang benar tidak harus sepenuhnya benar. Nah, disitulah posisi seorang wasit untuk bagaimana mengambil yang salah, tidak disalahkan sepenuhnya, yang benar juga tidak terlalu diangkat, sehingga menjadilah dalam pertengahan keseimbangan itu, mengambil yang seperti itu. Nah, kemudian Ustaz, yang dimoderasikan itu apakah agamanya atau umatnya, Ustaz? Oke. Perlu kita ketahui bersama bahwa di sini harus diluruskan untuk pemahaman moderasi beragama dan moderasi agama. Oke. Kalau moderasi beragama itu berarti kita memberikan pemahaman kepada pemeluk agama masing-masing. Kalau moderasi agama berarti agama yang dimoderasi. Nah, menurut saya kalau kurang tepat kalau kita menggunakan kata moderasi agama. Karena agama itu tidak perlu dimoderasi. Sudah berada di tengah-tengah. Iya, agama itu sudah mutlak dari Allah. Agama samawi. Nah, yang perlu kita moderasi di sini adalah pemikiran pemeluk agama masing-masing. Entah itu Islam, entah itu Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, itu yang perlu kita moderasi cara praktek keberagamaannya seperti itu. Artinya kesimpulannya Ustadz, bukan agamanya yang harus dimoderasikan, tapi pemikiran dari umat-umatnya. Kemudian apa sih yang membuat moderasi beragama ini sangat penting saat ini, Ustadz, sampai digalakkan oleh mantan Kementerian Agama? Pentingnya sebenarnya sangat penting. Kalau di Indonesia ini sangat penting itu kita bagaimana tetap menggaungkan atau membawa nilai-nilai yang ada di dalam moderasi beragama. Nah, dalam moderasi beragama itu ada 9 kata kunci moderasi beragama. Nah, dari 9 itu kita rumuskan menjadi 4 indikator moderasi beragama. Nah, 9 kata kunci moderasi beragama yaitu pertama itu adil, berimbang. Nah, adil berimbang, kemudian menghargai harkat dan martabat manusia, atau kemudian taat konstitusi, itu juga taat konstitusi, sama dengan komitmen kebangsaan juga kita harus perlu ini. Apalagi toleransi anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi. Nah, dari 9 kata kunci itu kita rumuskan menjadi 4 indikator moderasi beragama, sehingga inilah urgensinya moderasi beragama perlu kita galakkan. 4 indikator itu, yang pertama kita punya komitmen kebangsaan. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia ya memang punya komitmen kebangsaan kita. Komitmen kebangsaan itu adalah Indonesia adalah negara yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu sudah final. Tidak perlu lagi kita perdebatkan. Itu kita punya komitmen kebangsaan. Kemudian indikator yang kedua, pentingnya urgensi moderasi beragama yang ini yaitu komitmen kebangsaan, toleransi. Toleransi seperti apa? Toleransi itu saling menghargai antar pemeluk agama masing-masing. Jangan saling mengklaim saya yang benar, Anda yang salah, sehingga muncul deadlock wacana. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa saling kita mampu saling mentoleransi antar pemeluk agama masing-masing. Bahkan di intern pemeluk agama pun kita harus saling toleransi. Berbeda pemahaman, berbeda pemikiran, berbeda firqah, tidak perlu kita saling salah menyalahkan, saling klaim kebenaran. Nah, inilah yang digaungkan dalam moderasi beragama, saling toleransi antar pemeluk ataupun inter pemeluk beragama, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga, anti kekerasan. Nah, semua agama itu mengajarkan kepada kedamaian. Tidak ada agama yang mengajarkan kepada kekerasan. Nah, Islam pun seperti itu, seperti yang sudah dipaparkan di awal tadi oleh host kita, saudari baik, yaitu Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Nah, semua semua agama digaungkan untuk bagaimana menyampaikan pesan-pesan kebaikan, begitupun Islam. Nah, Islam anti terhadap yang namanya ekstremisme, anti terhadap radikalisme, seperti itu. Sehingga moderasi beragama itu indikator yang ketiga, anti kekerasan. Kita tidak dibenarkan dalam Islam menggunakan kekerasan
apapun alasannya. Betul. Kita tidak dibenarkan itu. Dan yang terakhir yaitu adaptif terhadap tradisi. Nah, penghormatan atau penerimaan terhadap tradisi-tradisi atau budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Nah, dan yang di Indonesia kita kenal beberapa suku, banyak sekali. Nah, dari suku itu beragam budaya tradisi-tradisi. Nah, itu yang sebenarnya kita harus hargai. Kita harus terima tradisi-tradisi yang terbangun di Indonesia kita saat ini, seperti itu. Nah, esensinya urgensi dari itu pertama, bagaimana mempererat hubungan antar dan inter umat beragama yang saling menguatkan dalam hal agama dan sosial. Kemudian juga dapat mempererat hubungan ketertiban dan kemaslahatan umum. Dan yang ketiga yaitu kita tetap memegang kita punya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ya, di antara 4 urgensi moderasi beragama yang disebutkan tadi, Ustadz, ada salah satunya adalah toleransi. Ya. Nah, toleransi di sini, Ustadz, kebanyakan kita sebagai orang Islam itu toleransi memang terhadap agama-agama lain, tapi kita kurang toleransinya terhadap agama kita sendiri. Misalkan ada teman kita melakukan kesalahan, itu langsung kita judge sebagai ini salah, seperti itu. Bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti itu, Ustadz? Oke, baik. Itu memang kalau kita lihat case yang seperti itu, kasuistik yang seperti yang diutarakan tadi, memang ini masuk dalam sebenarnya tantangan moderasi beragama. Salah satu ya di antara tantangan moderasi beragama. Terkadang kita melihat case-case yang ada, kasus-kasus kasuistik yang ada, orang yang misalkan agama Islam itu ada sebagian orang yang tinggi toleransinya kepada agama lain. Tetapi ketika diperhadapkan dengan inter pemeluk agama sendiri, itu terkadang seperti itu. Dan case-nya sekarang banyak kita fakta-fakta yang kita lihat. Nah, cara kita untuk seperti bagaimana meredam yang seperti itu ya, kita minimalisir. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk meredam yang seperti itu, kita berikan pemahaman kepada saudara-saudara kita yang seagama. Kalau misalkan tidak sependapat, misalkan atau kurang sependapat dengan kelompok yang lain, kul khairan aw liyasmut. Kalau dalam bahasa agama, katakanlah yang benar atau tidak, diam. Nah, kalau misalkan menurut kita pemahaman kita benar, kemudian pemahaman orang lain tetapi dalam agama kita kelompok lain itu keliru, ya udah kita diam. Karena kalau kita misalkan sampaikan saya yang benar, Anda yang salah, maka akan deadlock wacana nantinya. Menimbulkan kericuhan atau karena masing-masing mempunyai pandangan dan referensi yang berbeda. Nah, harusnya perbedaan yang seperti itu jangan kita saling jadikan sebagai klaim kebenaran, seperti itu, klaim kebenaran. Nah, disitulah tugas kita sebagai agen moderasi beragama di Indonesia. Nah, perlunya kita benahi mulai dari intern kita di umat Islam ya, intern kita sebagai pemeluk agama, jangan sampai hanya perbedaan pandangan, perbedaan dalil misalkan, perbedaan dan lain sebagainya, itu akan menjadikan kita membuat kita bentrok. Iya, bentrok antar sesama pemeluk agama kita. Nah, kita caranya salah satunya diantara itu bagaimana kita terus menggaungkan bahwa kalau misalkan tidak sepakat cukup diam. Ya. Nah, sebagai agen moderasi beragama, Ustaz, tantangan pada saat ini apa yang tantangan terbesar kita sebagai agen moderasi beragama ini, Ustaz? Tantangan terbesar, ya salah satu tadi sudah disebutkan, diantaranya itu saling klaim kebenaran, intern pemeluk umat beragama. Nah, kemudian yang selanjutnya tantangan yang memang yang tidak kalah urgen juga, banyaknya sekarang ini muncul pemikiran teman-teman atau saudara-saudara kita di luar, pemikiran yang ekstrim. Nah, ini merupakan tantangan. Ekstrim yang dimaksud? Ekstrim dalam beragama. Ekstrim dalam beragama. Ya, ekstrim dalam beragama. Kalau kita ke titik ekstrim, itu berarti ekstrim dalam beragama bukan hanya sesama pemeluk yang memang dia jas atau dia klaim salah, tetapi
antar pemeluk juga salah. Dia klaim salah. Dia klaim dia salah. yang paling benar. Dia yang paling benar, tidak ada yang benar selain dia. Nah, itu merupakan pemikiran-pemikiran yang seperti itu merupakan tantangan yang paling depan dalam moderasi beragama. Nah, kalau ini Ustaz, misalkan ketika ada orang yang bertanya lalu kita jawab, dia minta dalil, apakah itu juga termasuk tantangan dalam moderasi beragama, Ustaz? Kan anak-anak muda sekarang Ustaz tidak menerima jika tidak ada dalil. Oke. Tidak menerima. Jadi, nah di sini yang perlu kita luruskan juga teman-teman sekalian, jikalau seperti itu terjadi diskusi-diskusi kemudian meminta dalil, kita harus pahami dalil itu ada dua. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Nah, jadi kalau misalkan kita ada teman atau kelompok yang meminta kita untuk mengutarakan dalil, sampaikan dalil yang bisa kita misalkan berikan dalil secara akli ataupun secara nakli. Kalau nakli itu ya Al-Quran dan hadis. Nah, kalau akli itu secara logika. Yang masuk akal. Ya, yang masuk akal. Itu sebenarnya kalau untuk meminta dalil. Nah, pesan dan kesan tak untuk agen moderasi beragama untuk kedepannya Ustaz seperti apa? Oke, baik. Yang pertama untuk kita sebagai agen moderasi beragama, baik di kampus kita sendiri ataupun di luar kampus, selalu kita menggaungkan 4 indikator moderasi beragama tadi yang disebutkan. Yang pertama itu kita punya komitmen kebangsaan kita dimanapun, selalu kita gaungkan kita punya komitmen kebangsaan di kampus maupun di luar kampus. Kemudian yang kedua itu toleransi. Toleransi kita gaungkan dimanapun, ya, baik di sesama sivitas akademika kampus ataupun di luar sivitas akademika kampus. Kemudian yang ketiga, anti kekerasan. Jangan sekali-kali kita memberikan indikasi bahwa pemikiran kita keras. Nah, itu harapan saya supaya kita bisa membawa agama Islam seperti memang agama yang sudah disebutkan di awal tadi, agama rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir, adaptif terhadap tradisi atau budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia, yang ada di tempat kita di mana kita tinggal atau berada. Itu 4 indikator sebenarnya ini perlu kita gaungkan sebagai agen moderasi beragama. Dan yang paling terakhir, sekarang kita hidup di zaman milenial. Nah, nanti kita juga harus bagaimana membuat konten-konten di ruang-ruang digital itu berpesan kepada moderasi beragama. Kita selipkan pesan-pesan moderasi beragama di ruang-ruang digital yang ada saat ini, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas waktu yang telah disempatkan kepada kami. Mungkin hanya itu talk show kita pada DNM TV pada hari ini. Saya Baik Sukma Widiawati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita di DNM Petang pada hari ini. Saya Nurfaya Ghazali dan saya Husni Makfira serta seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.